sudah dijelaskan kura-kura darat yang besar itu kura-kura kaki gajah. Selanjutnya kita akan bahas kura-kura daun. Nah, ini ada jenis kura-kura daun ya. Kenapa sih disebut dengan kura-kura daun, Kak? Karena mereka memiliki tempurung yang hampir mirip menyerupai dengan daun. Tuh, lihat ya. Dari ujung ke ujungnya hampir mirip dengan daun. Nah, mereka ini dari mana sih? Mereka ini tersebar di Asia Tenggara. Kalau untuk di Indonesia, ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Adik-adik tahu nggak sih jenis kura-kura ini? Mereka termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora. Ada yang tahu? Tepat sekali. Mereka ini termasuk ke dalam jenis karnivora. Kenapa sih karnivora? Karena untuk jenis kura-kura daun ini di alamnya mereka biasanya hanya memakan daging dan juga serangga. Contohnya ada belalang, jangkrik, ikan, udang, dan juga yang lain. Kalau di sini dikasih daging juga bisa ya, daging ikan, daging ayam juga bisa. Jadi ada beberapa jenis herbivora, karnivor, dan juga omnivor. Jangan sampai salah ya. Dan mereka juga panjangnya bisa hingga sekitar 30 cm yang paling besar. Mereka ini jago berenang juga ya. Di asalnya mereka biasanya ada di rawa atau di danau, di sungai. Karena mereka ini adalah jenis kura-kura semi akuatik. Kenapa? Jadi kadang-kadang di air, kadang-kadang juga ada di darat. Seperti itu. Kura-kura yang selanjutnya di sini adalah jenis kura-kura yang sering dipelihara sama adik-adik nih. Ada yang tahu nggak kura-kura apa? Ayo, tuh ini warnanya warna merah. Di samping ininya namanya kura-kura telinga merah atau dikenal dengan kura-kura Brazil. Sudah tahu dong kalau kura-kura Brazil itu berasal dari benua Amerika, tepat sekali. Nah, yang ini usianya sudah sekitar ada 15 tahunan. Karena untuk jenis kura-kura Brazil bisa sampai sebesar ini cukup lama loh, beda dengan jenis kura-kura darat. Mereka juga adalah kura-kura semi akuatik, jadi kadang di air, kadang juga di darat. Nah, yang ini kura-kura Brazil merupakan jenis omnivor. Omnivor apa tahu? Tahu? Oke, omnivor itu makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga daging. Jadi mereka ini makanannya banyak sekali, bervariasi. Kadang makan ikan, makan daging, terus makan buah-buahan, sayur-sayuran, berbagai jenis tumbuhan yang lain juga bisa dimakan loh buat dia. Oke, jadi hampir sama dengan jenis kura-kura daun, tapi asalnya yang berbeda. Satwa yang terakhir ataupun kura-kura yang terakhir kita lihat ada di sebelah sana ya. Kura-kura dari Indonesia tentunya, kura-kura lokal. Namanya adalah kura-kura Ambon. Kita ambil dulu ya. Nah, ini kura-kura Ambonnya. Oke, seperti namanya, ini adalah kura-kura lokal ataupun kura-kura Indonesia. Namanya kura-kura Ambon atau dikenal dengan sebutan kura-kura batok. Wah, unik sekali ya namanya. Kenapa sih dinamakan kura-kura Ambon? Ataupun ini nama latinnya Kura ambonensis. Ada yang disebut kuya batok, ada kura-kura Ambon batok karena hampir mirip dengan batu ini. Tuh. Jadi bentuknya ini membulat ya, bagian atasnya melengkung seperti ini. Dan mereka pun punya tempurung yang sangat kuat sekali. Dan bagian bawahnya ini dapat menutup dan terbuka loh. Jadi elastis sekali itu. Oke, jadi ini untuk mempertahankan dirinya dari predator seperti di habitatnya aslinya seperti buaya ataupun hewan yang sangat ganas. Nah, masa hidup dari jenis kura-kura yang sebesar ini seperti kura-kura Ambon, kura-kura daun, dan juga kura-kura telinga merah itu sekitar usia 30 tahun.
Nah, untuk adik-adiknya yang ingin pelihara jenis satwa ataupun hewan, kita harus tahu dulu ya hewan itu atau satwa itu dilindungi atau tidak. Jangan sampai kita memelihara jenis satwa yang dilindungi karena mereka itu jumlahnya sudah semakin sedikit di habitat aslinya. Jadi kita harus sayangi berbagai jenis satwa apapun itu yang ada di Indonesia. Dan tentunya harus selalu tahu dengan ilmu cara memperlakukan jenis satwa, cara memberi makan, merawat, dan sebagainya. Oke, kita semua sudah lihat ya jenis kura-kura apa saja yang ada di sini. Tadi ada kura-kura darat terbesar di Asia ataupun Manaria emis. Ada kura-kura daun, ada kura-kura Ambon ataupun kura-kura batok. Lalu ada juga jenis kura-kura telinga merah. Itu saja untuk hari ini tentang jenis kura-kura yang ada di sini. Masih penasaran dengan jenis satwa apa saja sih yang ada di Royal Safari Garden? Jangan lupa tetap pantengin terus channel YouTube Iweng dan juga Clara. Nah, itu dia penjelasan tentang jenis kura-kura yang ada di Royal Safari Garden. Bagi kamu yang ingin lihat langsung, bisa datang saja ke Pulau Reptil Royal Safari Garden. Dan saya dari Pin sebagai Animal Keeper Royal Safari Garden mengucapkan terima kasih banyak yang sudah melihat acara channel YouTube Iweng dan juga Clara. Jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk melihat episode yang selanjutnya. Saya dari Pin undur diri, stay safe and stay healthy. Royal Safari Garden selalu di hati. Sampai jumpa kembali. Nah, gimana sahabat satwa? Pembahasan satwa kali ini seru bukan? Nantikan episode Iweng dan Clara selanjutnya ya. Salam lestari, salam Royal Safari. Bye-bye.